saya tuh penasaran tuh kayak gimana sih nih pendapat saudara-saudara kita nih, mulai dari Kang Bagas dulu nih. Gimana nih Kang? Nah, kalau yang saya dengar dari kesimpulan itu, yang saya rangkum, sebenarnya tidak masuk logika. Sebenarnya namanya. Jauh tuh bro, di logika lagi gitu, jauh pisan. Justru. Kenapa? Dari waktu aja udah jauh. Nah itu. Cuma melewati apa tadi rambatan yang di pinggirnya kayak rumput-rumput ilalang atau rambatan gitu lah. Rambatan kayak gitu. Dan ketemu dengan seorang nenek. Tuh merinding asli. Terus ditepuk pundak, terasa itu kan, terasa itu seperti nyata. Kalau di logikain ya itu emang kayak nyata gitu, cuman tanpa sadari seorang lain gitu, cuman si Akang aja mungkin si Kang Gilang kulnya nu ngarasakeun. Dan yang anehnya tuh tadi kan aku tuh main tuh jam 8 pagi gitu kan, pulang tuh jam 9 setengah 10-an gitu kan. Yang aku rasain pas tersesatnya paling sekitar 10 menit 20 menit gitu, karena tapi pas nyampe di belakang rumah terus pas lewat pipir teh nyampe lewat di belakang rumah di pipir jam 5:30 sareupna gitu kan. Logika nanti mana? Ternyata goib itu ada. Berarti itu bisa dibilang bahwa itu emang goib. Emang goib. Ya sekarang dari waktu aja udah beda tuh cuy. Kan bingung atau dijelasin seperti apa. Cuman melewati sawah, lorong. Apakah mungkin gitu si lorong yang di jalan sebelah kiri yang kecil itu yang banyak rambat itu tuh itu teh pintu goib gitu kan? Bisa jadi. Karena emang kita dari kecil kan emang umur 7 tahun kan si Akang Gilang ngalamin seperti itu. Kalau mungkin orang udah dewasa kan mungkin bisa mencari jalan yang lain, tahu arah jalan pulang gitu kan. Ini mah udah nyampe rumah jam 5:30 sore itu. Dari berangkat main jam 8 pagi. Bingung kan. Terus gimana kata Mang Agi nih, Mang Agi? Gimana nih Mang Agi nih? Fenomena apakah ini gitu? Fenomena alam apakah ini? Ya, itu dia. Sebetulnya bukan sok tahu ya, atau sok apa ya, cuma sedikit besarnya kalau yang tahu ya dikasih tahu, kalau yang enggak ya saya bilang enggak itu. Cuma kalau dari cerita tadi Kang Gilang ya, cerita Kang Gilang, kalau orang bercerita kan biasanya pikiran sama apa ya, kayak batin langsung masuk ya mama guys ya, langsung masuk ke cerita, ke apa yang dialamin gitu, ke alam sadar gitu. Ke bawah alam sadar. Jadi kalau misalnya sosok nenek itu emang bukan siapa-siapa ya mama guys, bukan siapa-siapa. Jadi ada kalau bahasa Sundanya mah patula pakait. Patula patali. Nah, patula patali. Berarti nggak ada patula patali gitu? Ada. Jadi masih ada keturunan dari buyut atau siapa gitu. Jangan tadi teh. Terus emang bisa jadi kata Kang Gilang, Kang Bagas, di mana Kang Gilang masuk ke kayak apa sih? Lorong, portal kayak portal. Gitu. Itu bisa aja masuk ke alam mereka lah ibaratnya mah. Kan suka ada ya kalau cerita kita mendaki gunung suka lihat pasar atau apa, itu sebetulnya emang ada lah. Emang ada. Tapi kalau sosok nenek ini emang masih ada. Masih ada. Sosok nenek ini juga masih ada. Jadi orang-orang itu kalau nggak sadar ya, kita kan diturunkan ke bumi atau lahir ke bumi disertai dengan khorin ya, khorin, lalu bisa jadi silsilahnya gini, ketika manusia turun ke alam dunia. Itu disertai khorin. Terus kalau misalnya silsilah kita ada yang ngulik dari segi keilmuan kebatinan, nah itu kan kayak mencari ya wadah ya kayak gitu ya guys, getih meskipun terah, jadi cocok-cocokan. Misalnya Kang Gilang nih ada berapa saudara ya, tapi yang
yang karuhun Kang Gilang itu nyari yang cocok. Nyari yang cocok. Siapa ini yang pas gitu. Siapa nih yang pas misalnya. Oh Kang Gilang nih. Mereka juga nggak asal-asalan. Nggak asal-asalan kayak gitu. Jadi ada Horin, ada Karuhun yang saya tahu ya, ada Karuhun, sama satu lagi ada yang kalau bahasa Sunda mah jin di teang-teang. Ya, kayak jin di teang-teang deh. Kita ingin punya khodam nih ibaratnya, kayak gitu. ibaratnya khodam mau atau apa. Mulik lah berarti ya, mulik. Nah, terus fungsinya kan fungsi sama ibaratnya mah mereka juga punya kerja ya ke diri kita. Kayak Horima kan ibaratnya mereka suka nyesatin kita nih dari bisik-bisikan. Saudara kita banget itu. Jadi apa-apa yang kita lakuin dia tahu. Suka denger kayak gini nggak? Misalnya kita mati atau si A mati. Si A ini kelakuannya baik. Dia suka ke masjid, ibadah tiap maghrib, tiap udah isya dia waktu aja gitu ya. Baca Quran. Nah datang nih si B ngelewat ke masjid, tahu nih si A tuh udah mati, tapi ngelihat lah si A asa lagi baca Quran, lagi sholat. Nah sebetulnya kalau anggapan orang lain kan ruhnya, padahal kan itu Horin, ibaratnya Horin. Nah emang yang sudah mati mah nggak mungkin hidup lagi atau misalnya ada gitu kan. Logika itu jelas kan. Ibaratnya Horinnya. Jadi kayak gitu. Jadi si Horin ini juga tergantung kita sih. Kita ngelakuin hal jelek di alam bumi, Horinnya ikut jelek. Kita ngelakuin kebaikan yang benar-benar baik, Horinnya tetap baik. Meskipun mereka menghasut kita dari segi keburukan, tapi tetap yang kalau nyetir mah kita lah ibaratnya nyetir mah gitu kan. Itu Horin pertama. Nah terus ada dari khodam leluhur ibaratnya. Khodam leluhur itu, kalau khodam leluhur itu kan cocok ya sama kita, meskipun kita ngelakuin kejelekan nih ibaratnya. Misalnya Kang Gilang belum menikah nih ya, ibaratnya belum menikah, belum rumah tangga. Kang Gilang teh udah ada turunan dari karuhun Kang Gilang lah ibaratnya ke Kang Gilang. Nah terus Kang Gilang teh ngulik dari segi kebatinan. Meskipun Kang Gilang ngelakuin hal yang gak benar, itu gak akan ninggalin Kang Gilang, si khodam itu. Terus dalam artian khodam itu kan pembantu ya, gak akan pergilah dari Kang Gilang. Soalnya saya pernah ngalamin kayak gitu. Saya pernah ngalamin ibaratnya waktu SMA ya, anak muda lah ya, minum kayak gitu ya, anak muda, kenakalan remaja ibaratnya. Tapi tetap dimana saya ngelakuin hal keburukan, terus saya merasakan hal yang di luar logika, tetap masih ada kayak gitu. Kalau khodam dari leluhur emang gak akan pernah pergilah dari kita, kecuali kalau khodam yang kita cari-cari kayak gitu. Kita cari-cari misalnya kita tapa-tapa di mana-mana, atau kepertanyaan lah orang pintar gitu, ingin diisi khodam ya. Karena pasti ada syarat ya. Ada syarat, itu kata Mang Bagas pakai tos. Nah kalau itu mah kita ngelakuin keburukan, mereka berontak pergi gitu. Karena kan biasanya saya juga pernah dengar kalau misalkan misalkan kita ke orang pintar nih, dikasih misalkan ada sesuatu, jangan sampai kebawa kencing. Nah biasanya nggak akan matuh, nggak akan itulah bahasa apa disebutnya teh ya. Jadi nggak akan berfungsi dengan baik gitu. Jadi si dalamnya hilang gitu gimana. Jadi juga saya juga tidak bisa menjelaskan dengan itu karena hanya dengar aja dari orang. Tapi kalau ngobrolin masalah kita dikasih nih sama orang pintar dengan tujuan pengasihan, terus si pengasihan itu berupa kertas, pakai apa? Arab, tulisan Arab, pakai kain, jangan dibawa kencing atau jangan dibawa BAB. Emang logikanya kan ayat-ayat Al-Quran ya, logikanya betul logika kan banget, masuk banget. Logikanya emang nggak boleh lah dibawa, apalagi ayat-ayat Al-Quran dibawa di dompet. Nah di dompet juga sebetulnya nggak boleh ya, kedudukan nggak sopan, sama pantat, nggak boleh. Nah terus balik lagi ke masalah Kang Gilang.
emang ada terah ibaratnya. Ada terah. Lebih ke apa ya? Udah ada bagian lah sebetulnya. Gimana Mama Gas? Kalau nenek-nenek tadi gitu. Jadi kayaknya gitu ibaratnya mah. Jadi kayak itu mah dari buyut mungkin dari buyut ada emang kalau misalkan siapa sih saudara yang nggak sayang sama kita, siapa sih nenek kita yang nggak sayang sama cucunya gitu kan, ya pasti ada dong rasa sayang karena mungkin tadinya mau celaka dengan atas izin Allah dengan pelantara Cukang lantaran pelantara gitu. Jadi selamatin itu tidak apa namanya, oh bukan karena si itu, enggak, tetap dari Allah Subhanahu Wa Taala atas izin atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi gitu. Apa ya, pengalamannya emang kayak kakak perempuan yang di sana. Kakak itu mau ibaratnya mau belanja lah, pakai motor pada pelan, pakai motor pelan, ada gijegan, jatuhnya teh pantat dulu ke aspal, pantat dulu ke aspal, kan tulang ekor kena ya, tulang ekor kena. Nah dipijit lah ibaratnya mah, dipijit, tapi malah dipijitnya malah ketawa, kakak teh ketawa kayak kerasukan gitu lah, kayak kerasukan. Nah saya tahu teh pas saya ke rumah kakak cerita, dia kenapa gini pas nyerita teh emang lihat sosok di kakak teh. Pas diurut teh sebelum ketawa, sebelum kerasukan teh kakak lihat nenek-nenek, lihat nenek-nenek kerasukan aja, udah kerasukan tapi kerasukannya nggak mijah kayak kuda lumping kayak gitu ya, nggak mijah kayak mau biasa, jadi biasa kak kerasukannya. Udah aja manggil Pak Ustadz ya yang di sana udah sembuh. Nah pas saya main ke rumah kakak nyerita kayak gitu, emang ada sosok nenek-nenek nih. Nah komunikasi lah secara batin gitu ya, komunikasi secara batin. Ternyata sosok nenek itu pas kakak jatuh, dia itu diam di satu pohon yang kayak pohon yang bijinya pahit. Apa sih namanya guys? Bijinya pahit. Pahit ini bukan pahit. Ini mahoni gitu. Mahoni kenari. Pahit bijinya teh, tapi buat jamu. Oh gitu. Apa sih? Nah, buat anak kecil supaya nggak batrawali. Batrawali, pohon batrawali mah nggak ada bijian itu bro. Apa sih? Itu bukan biji, buah kayak gitulah. Ya. Biasanya nggak ada buahnya. Jadi batrawali mah cuma ada batang, daun gitu, terus ada ininya. Itu yang diambil tuh, yang batang itunya yang itu. Kalau yang putih gini kan, kayak gini. Putih, yang putih. Kalau dimakan teh pahit. Ya pokoknya itu lah, kenapa ngebahas pohon. Kalau ada yang tahu buat yang nonton bisa komen. Pokoknya pohon kayak asam kayak gitu, tapi segini putih buat jamu, pahit. Nah, pohon apa? Di komen, ada yang tahu di komen. Wajib. Sana seliur. Emang di daerah situ banyak pohonnya kayak gitu ya. Gede di sisi jalan. Tunjukin. Dia ngobrolnya pakai Sunda sih. Kalau kata bahasa saya mah ya, mama linggina di ditu, tapi di ditu teh emang udah keliat. Mang Bagas panggilan udah keliat di ditu, tak mak teh linggih didinya. Mak teh ngarasanya jeung deudeuh, ka budak ieu teh. Jadi masa sayang gitu. Masa sayang ngarasa deudeuh jeung nya ku mak oge eta teh ditahan cenah. Pas budak labuh teh ngobrol gitu. Jadi ditahan pas waktu jatuh sama si emak itu teh. Sama si emak itu teh. Emang kelihatan dari sosoknya emang agak bungkuk banget, banget lah. Kayak apa udah tua banget. Udah tua banget. Ngobrolnya ge beda lah. Udah gitu. Udah lah. Gak diceritain nih ke kakak masalah-masalah itu mah ya ibaratnya logika lah. Jatuh mah kalau bahasa Sunda untung teu nanaon gitu ibaratnya. Banyak untungnya orang Sunda mah bro. Ya benar, banyak untungnya.
udah seperti itu ada 3 harian lah suaminya ngelihat kakak kita ngobrol. Kalau saya udah pulang ke sini nih, udah pulang ke Bandung, ngobrol Gi kan bahasa Sunda ya, Gi nah si teteh sih kan kalau si namanya kan Adeni, si Adeni mah nggak tahu si teteh ada hal kayak gitu ya. Gi cina nah si Adeni nah si teteh cina kok Adeni tinggal itu si gani ini cina jadi kayak nenek-nenek. Jadi kayak nenek-nenek. Jadi pas pulang sekolah, dia pulang kerja. Nah, si gani ini gitu, baunya teh bau kayak apa? Bukan tanco, apa ya? Jabun dulu lah. Zaman dulu lah gitu. Kayak kurang aring, tak kayak gitu, minyak letik. Sok bau cina. Yang si gani ini, saya tuh udah denger gitu mah ya, agak ketawa. Oh, ya udahlah cerita. Kalau main di sana nanti dilihat kan emang tahu ya kakak perempuan kakak cowok saya gitulah di sana. Udah dilihat, diberesin, dipegang tangan, ternyata kerasukan emang intinya dia juga punya rasa ulas asih kepada manusia kayak gitu. Jadi punya sama manusia juga masih punya rasa sayang, terus nyaah jangan dede nyahan dede kan. Terus kata saya teh kalau mau nyahan dede kan izin Allah, ridho dari Allah, mangga wae kalau di sini mah gitu ya, mangga wae kalau mau di sini, tapi jangan apa ibaratnya jangan mengganggu, jangan sampai jangan beratin orang itu, jangan sampai sakitnya berlebihan, semoga cepat sembuh gitu ya. Kalau udah itu mah plus aman, adem, ayo ya udahlah beres kayak jadi dari pengobatannya itu udah dipijit dengan ya emang kalau misalkan jatuh, kalau misalkan di kita tuh di Jawa Barat emang langsung dipijit ke orang tradisional gitu ya. Tradisional. Cuman di balik itu ada hal-hal yang goib gitu, ada sosok yang seperti itu, tapi obatnya dengan bahasa yang enak, halus, gitu, itikat baik. Mungkin hal yang juga gitu memang yang tadi sebutan punya rasa. Jadi tinggal laku kita tuh emang harus baik kemanapun, ke siapapun. Hikmahnya hikmahnya gede banget. Udah sebetulnya sama aja ya, Kang Mugas, mereka kalau misalnya kita apa ya ibaratnya ngobrol secara kasar kepada mereka juga nggak terima mungkin ya, kayak kita kepada manusia lah ibaratnya ya. Ibaratnya gini aja, kalau misalkan suatu saat kita main nih ke gunung atau misalkan ke tempat-tempat mistis lah, tempat-tempat atau tempat jarah gimana pun, kalau kita selonong boy mah tuh bro, jangankan gitu ke tempat gitu, kita ke rumah orang masuk aja marah lah. Ada nggak etika tata keramanya? Punten, assalamualaikum, ya atau itikat baik bagaimana tuh? Cuma kalau misalkan kita masuk tiba-tiba ke rumah orang, sangka maling gitu. Apalagi dengan hal yang sensitif. Kalau misalkan kita ke gunung, ya kita permisi dulu, berdoa dulu, minta izin dulu ke orang tua. Itu. Minta izin dulu ke orang tua. Gitu. Semoga kita dapat keselamatan gitu, pulang dengan aman lah gitu lah. Jadi kayak gitu merenya Lur sadayana. Pokoknya terima kasih buat kalian yang udah dukung channel kita, dan supaya kita lebih bersemangat lagi bikin konten, makanya subscribe dulu channel kita, like ya, subrek lah pokoknya, like, share, komen juga, share juga ke yang lain juga, ke teman-teman gitu ya. Teman-teman lah gitu ya. Terus dukung channel kita ya. Kalau punya pengalaman bisa ya di kalau misalnya kalian punya pengalaman atau punya video ya kasarnya video penampakan atau misalnya foto-foto yang agak mistis atau gaib, kalian bolehlah kirim ke channel kita. Kalau misalkan kalian jauh nih Kang, misalkan kalian jauh bisa email ke kita ceritanya, kirimin fotonya. Nanti
pokoknya kita jelasin alamat emailnya kita taruh di atas ya, atau di link deskripsi nanti kayak. Ya segitulah teman-teman semuanya, mohon izin pamit, pokoknya ditunggu konten-konten selanjutnya. Dan maaf juga ya kalau ada Maaf, kesalahan. ya. betul karena Kita kita masih banyak kekurangan. pemula gitu, Nah, wajar kalau ada grogi-grogi dikit mah. Nah siap lah Kalau ada kata atau bahasa yang kurang nggak enak, mohon tidak dimaklum. mengenakan. Karena di sini kita belajar, sama-sama belajar, pengen berkarya gitu. Pokoknya tetap kalian jaga diri baik-baik, terus jaga adab kalian, Etika, tata krama kita selalu dijaga. Kalau bukan kita siapa lagi kayak gitu kan. Tetap lestarikan budaya kita juga gitu kan, dan juga jangan lupa sama yang maha kuasa kayak gitulah, biar kalian juga enak hidupnya kan, tentram kayak gitu sih. Pokoknya seperti itulah ya. Akhirul kata, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.